Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahuma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan imanan wahtisaban ghufira lahuma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni segala dosa-dosanya yang telah dia perbuat. Wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahumah taqaddama min dzambi. Barang siapa, kata Nabi alaihi salatu wassalam, mendirikan salat malam di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, ghufira lahumah taqaddama min dzambi, Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lampau. Apa sebenarnya makna imanan wahtisaban supaya kita ini benar dalam menjalankan puasa-puasa kita? Karena ada beberapa orang di luar sana yang menghadapi bulan Ramadan ini dengan cara yang kurang tepat. Jadi beliau atau mereka menghadapi bulan Ramadan ini sama seperti menghadapi bulan-bulan biasa. Jadi apa makna imanan wahtisaban di sini? Supaya puasa kita sekarang dan esok hari dan qiyamul lail kita itu mendapatkan pahala yang berlipat dan mendapatkan diksi kata terakhir, yaitu ghufira lahumah taqaddama min dzambi. Kita harus tahu apa makna imanan wahtisaban ini supaya sesuai dengan syarat yang Rasulullah sebutkan dalam hadis tersebut. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, makna imanan wahtisaban, al-murad bil iman al-i'tiqad bihaqqi fardiyati shaumi. Jadi makna imanan wahtisaban di sini kita meyakini bahwa puasa ini merupakan kewajiban kita. Ini puasa ini merupakan kewajiban kita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bil ihtisab talabus thawab minallahi taala. Jadi menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini, ihtisab ini kita mengharapkan pahala. Kita mengharapkan dengan berpuasa ini kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ini, teman-teman, bukan kita hanya ikut-ikutan. Contohnya, kenapa kamu berpuasa? Oh, saya nggak enak sama keluarga, saya nggak enak sama teman-teman yang lain pada puasa. Terus kemudian ditanya, kenapa kamu melakukan sholat malam, sholat tarawih dan tahajud? Oh, saya nggak enak sama teman-teman semua pada berangkat tarawih, masa saya nggak? Bukan itu makna imanan wahtisaban. Jadi kita berpuasa ini bukan karena nggak enak, tetapi harus dilandaskan kepada imanan wahtisaban. Al-Khattabi pernah berkata, ai azimatan, yaitu keinginan tekad yang penuh dalam berpuasa ini. Kita memiliki tekad. Wa huwa ayyasumahu ala ma'na raghabah. Jadi di sini kita mengharapkan pahala dari keinginan itu. Jadi ketika misalkan
kita ingin bertekad contohnya untuk membeli suatu barang, tentu kita harus sepenuh hati dalam mendapatkan barang itu. Begitu pula juga dengan bulan Ramadan ini. Ketika kita ingin mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yaitu diampuni dosa-dosa yang telah lalu, tentunya kita harus menjalani dengan tekad dan dengan ikhlas untuk mengharapkan pahala semata dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya Al-Khattabi berkata, "Tibatan nafsu bidzalik." Jadi jiwanya itu tentram, jiwanya itu ketika melaksanakan puasa itu tidak ada rasa berat sama sekali. Ghairul mustasqili lisiyami, dan ketika di hari-hari puasa itu dia tidak berat gitu. Ketika dia melaksanakan puasa dia tidak merasakan lapar yang sampai mengganggu keimanan dia, kayak merasa berat, wah ini kewajiban ini benar-benar berat bagi saya. Tidak seperti itu. Walal mustatili li ayyami, dan hari-harinya itu tidak merasa panjang, kayak misalkan waduh ini menunggu maghrib waktunya lama banget. Itu orang-orang yang memiliki dasar imanan wahtisaban itu tidak memiliki rasa-rasa seperti itu. Jadi ma'asyiral muslimin, mungkin bisa kita bilang ini sebuah kerugian yang besar. Contohnya mungkin ketika ada perdagangan dan diadakannya bazar, ketika kita sebagai seorang pedagang itu tidak mampu mencapai target yang kita harapkan dari bazar tersebut, tentunya itu kita akan merugi. Nah, sekarang kita dihadapi dengan bulan Ramadan yang dimana Allah melipat gandakan pahala kita dan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Bisa dibilang ini kita bakal merasakan kerugian yang sangat dahsyat. Karena ketika kita dihadapkan dengan keuntungan yang berlipat, diampuni segala dosa-dosanya yang pernah dia lakukan, tapi kita ini malah melewati, kita telah masuk kepada bulan Ramadan, dan ketika kita melewati bulan Ramadan itu tidak dihapusi dosa-dosa kita. Jadi kita ini malah lewat gitu aja terhadap bulan Ramadan, tidak memanfaatkan semaksimal mungkin. Karena dari pepatah Arab yang dulu pernah berkata, wa ayyu naf'in liman ya'ti madarisakum in kana yakhruju minha misla madaqal, yakhruju minha misla madaqal. Jadi ketika, apa gunanya, kata pepatah Arab dahulu, apa gunanya kamu masuk sekolah tapi ketika kamu keluar sekolah itu sama dengan seperti kamu belum masuk. Apa gunanya kamu masuk kuliah tapi ketika kamu keluar kuliah itu sama seperti kamu belum masuk kuliah. Tidak ada gunanya. Makanya jangan sampai bulan Ramadan ini kita sia-sia dalam menghadapinya, karena nggak ada faedahnya. Dan dari Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya, An Jabir ibn Samurah itu berkata, "Atani Jibril alaihissalam, telah datang Jibril alaihissalam kepadaku," kata Rasulullah alaihissalam. "Faqala ya Muhammad," katakan, "Wahai Muhammad," kata Jibril, "Man adraka ahada walidayhi famat fadkhalan nar fa'ab'adahu Allah." Wahai Muhammad, kata Jibril, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya kemudian dia mati, famat fadkhalan nar, dan tidak masuk ke surga atau masuk ke neraka, fa'ab'adahu Allah, kata Jibril, semoga Allah menjauhkan rahmat darinya. Kata Jibril, "Kul amin." Lalu fakultu amin, Rasulullah pun mengaminkannya. Lalu selanjutnya, "Ya Muhammad, man adraka syahra Ramadan famat falam yughfar lahu faudkhilan nar fa'ab'adahu Allah." Lalu kata Jibril, "Wahai Muhammad, barang siapa yang hidup dan menemui bulan Ramadan, mendapati bulan Ramadan, kemudian dia mati dan dosa-dosanya belum diampuni, fa'ab'adahu Allah." Kemudian mereka masuk ke dalam api neraka, semoga Allah menjauhkannya. Lalu yang terakhir, "Wa man dzukirtu 'indang falam yusalli 'alayya famat fadkhalan nar fa'ab'adahu Allah." Barang siapa namaku, nama Nabi Muhammad alaihissalam disebut di hadapannya, kemudian dia tidak bersolawat kepada Nabi, famata, kemudian dia mati, fadkhalan nar, dan masuk neraka, fa'ab'adahu Allah, kata Jibril, semoga itu dijauhkan dari Allah. Qul amin, kata Jibril. Fakultu amin, Rasulullah pun mengatakan amin. Di antara tiga kata hadis itu,
Di antaranya itu man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu famat faudkhilan nar fa'ab'adahu Allah. Barang siapa yang bertemu bulan Ramadan tapi ketika keluar dan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jauhkan dari segala rahmat Allah di dunia. Bayangin teman-teman, yang berdoa Jibril dan yang mengaminkan Rasulullah SAW. Semoga ya Allah, semoga kita ini menjadi orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang dihapuskan segala dosanya dan diterima serta dilipat gandakan pahala ibadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.